Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Christopher Nathanael ingin mempresentasikan tugas 3 keterampilan berbahasa di sekolah dasar. Materi modul 7, modul 8, dan modul 9. Modul 7. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. A. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah biasanya menggunakan pembelajaran tematik Supertingsi 2010 8-16 memaparkan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek pembelajaran mengajar. Pembelajaran tematik hanya diajarkan pada peserta didik sekolah dasar kelas rendah 1-3 karena pada umumnya mereka melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan. Perkembangan fisiknya tidak pernah dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Strategi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah strategi yang lebih memprioritaskan pengalaman belajar siswa dengan menghubungkan konsep-konsep dan keterampilan yang telah dipahami. Pembelajaran ini tidak membagi mata pelajaran menjadi bagian-bagian, melainkan menghubungkannya dalam suatu tema yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Keunggulan dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki keunggulan seperti pengalaman belajar yang relevan, menyenangkan, dan berkesan. Siswa juga dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai keterampilan dalam tema yang sama. Langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran tematik meliputi pembelajaran kompetensi dasar, memilih tema yang relevan, membuat matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema, dan menghubungkan mata pelajaran lain dengan tema yang dipilih. B. SKKD pembicara di kelas rendah. Materi pembelajaran berdasarkan SKKD diantaranya A. Memperkenalkan diri, B. Menyapa orang lain, C. Mendeskripsikan, D. Membaca puisi, E. Menjelaskan gambar, F. Percakapan, G. Menyampaikan rasa suka, H. Memerankan, I. Bertanya, J. Menceritakan, K. Mendeklamasikan, L. Menceritakan pengalaman, M. Menjelaskan urutan, N. Memberikan tanggapan, O. Bertelepon, dan P. Menceritakan peristiwa. C. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembicara di kelas rendah. Perencanaan pembelajaran berbicara di kelas rendah harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Guru perlu menyiapkan materi pembelajaran dan mengatur durasi waktu untuk setiap topik yang akan dibahas. Selain itu, guru harus memperhatikan kemampuan dan kebutuhan siswa serta memilih topik yang relevan dan menarik bagi mereka. Dalam perencanaan, guru juga perlu mempertimbangkan variasi aktivitas dan media pembelajaran yang digunakan untuk menggabungkan pengalaman dan pengetahuan siswa. Saat melaksanakan pembelajaran berbicara di kelas, disarankan agar guru menggunakan metode yang menarik dan interaktif. Strategi seperti permainan peran, debat, atau diskusi bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Selama proses pembelajaran, guru harus memantau perkembangan siswa dan mengevaluasi kemajuan belajar mereka. Penilaian kemampuan berbicara bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti observasi, tes tertulis, atau wawancara. Saat menilai, guru perlu memperhatikan aspek-aspek seperti kelancaran berbicara, kohesi, dan kosakata yang digunakan siswa. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. Pembelajaran bahasa terpadu pada usia sekolah dasar memperhatikan perkembangan fisik, bahasa, kognitif, sosial, emosi, dan penguasaan ilmu agama. Peserta didik memandang pembelajaran sebagai keutuhan dan perkembangan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar optimal. Perlunya memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut.
Kecenderungan belajar peserta didik usia sekolah dasar menunjukkan 3 ciri diantaranya, yaitu konkret, integratif, hierarkis. Di kelas-kelas yang lebih tinggi 4-6 SD, pembelajaran aspek-aspek keterampilan berbahasa diberi secara terpadu. Berikut ini contohnya. 1. Menyimak dan berbicara. 2. Menyimak dan menulis. 3. Membaca dan menyimak. 4. Membaca dan menulis. 5. Menulis dan bercerita. Modul 8. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. A. Perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. Kunci keberhasilan pembelajaran di kelas adalah seorang guru yang profesional di bidangnya. Salah satu tanda guru yang profesional adalah merencanakan pembelajaran yang matang sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Fokus membaca untuk kelas rendah. Guru perlu melakukan beberapa hal berikut. 1. Memilih bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. 2. Memilih metode pembelajaran yang tepat. 3. Penyusunan rencana kegiatan pembelajaran. B. Melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. Setelah menyelesaikan semua persiapan untuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus pada membaca di kelas rendah, Anda kini telah siap untuk memulai proses pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran sebenarnya adalah implementasi dari semua persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Saat menjalankannya, guru sebaiknya berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan narasumber bagi para siswa. C. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Melalui kegiatan penilaian, guru dapat mengetahui apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan atau tidak. Pada bagian sebelumnya telah disinggungkan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembelajaran membaca di kelas rendah. Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk memahami bentuk-bentuk penilaian membaca di kelas rendah. Anda dapat mempertimbangkan bentuk-bentuk tes yang disarankan Mathsense 1983. Bentuk-bentuk tes membaca untuk kelas rendah itu antara lain: 1. Tes respon terbatas, 2. Tes pemahaman kalimat, dan 3. Tes pemahaman wacana sederhana. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. A. Perencanaan pembelajaran membaca di kelas tinggi. Perencanaan pembelajaran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaatnya antara lain: meningkatkan rasa percaya diri guru, menjadi panduan saat pembelajaran, dan acuan untuk perencanaan berikutnya. Komponen perencanaan pembelajaran termaksud pemilihan materi, metode pembelajaran, rencana kegiatan, dan penilaian. Perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia untuk membaca di kelas tinggi harus memperhatikan hal-hal tersebut dan beberapa komponen yang harus diperhatikan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Komponen-komponen tersebut diantaranya: 1. Memilih bahan ajar membaca yang sesuai dengan kognisi siswa di kelas rendah. 2. Memilih metode yang sesuai. 3. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Dan 4. Menyusun penilaian. B. Penilaian pembelajaran membaca di kelas tinggi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pembelajaran membaca di kelas tinggi lebih diarahkan pada kegiatan membaca pemahaman, perbedaan orientasi, jenis keterampilan membaca di kelas tinggi. Ini tentu saja akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran membaca dan penilaiannya. Penilaian pembaca di kelas tinggi lebih dititik beratkan pada aspek pemahaman bacaan. Dengan demikian, salah satu alat penilaian yang bisa digunakan adalah tes pemahaman secara umum. Bentuk-bentuk penilaian membaca di kelas tinggi yang dapat digunakan oleh guru terbagi menjadi 2, yakni tes respon jawaban dan tes
konstruksi jawaban. Modul 9. Perencanaan pembelajaran dengan fokus menulis di kelas rendah. Dalam merencanakan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, guru perlu memahami beberapa komponen penting. Komponen-komponen tersebut meliputi standar, kompetensi, dan kompetensi dasar (SKKD). Materi pembelajaran, metode, dan penilaian SKKD menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Guru perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Dengan demikian, guru dapat membuat perencanaan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam bahasa Indonesia. Standar kompetensi KD dan kompetensi dasar. SK dan KD untuk keterampilan menulis di kelas rendah. SK, siswa menulis teks proses jelas dan konsisten. KD mengembangkan kemampuan menulis teks prosa yang jelas dan konsisten serta menulis teks prosa sesuai kebutuhan dan tujuan. 1. Materi pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Materi yang akan dipilih hendaknya menunjang dalam pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pemilihan materi atau bahan, yakni 1. Nilai kepentingan, 2. Kebermaknaan, dan 3. Kemanfaatan. 2. Metode pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Metode atau teknik yang bisa digunakan untuk pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah antara lain metode atau teknik: A. MMP, B. Menjiplak, C. Menebalkan, D. Mencontoh atau menyalin, E. Melengkapi kalimat berdasarkan rangsang gambar, F. Melengkapi puisi berdasarkan rangsang gambar, G. Melengkapi cerita. 3. Penilaian fokus menulis di kelas rendah. Penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh. Berikut dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan secara umum. Penilaian dalam pembelajaran menulis dapat dibagi menjadi 2, yakni penilaian terhadap proses dan penilaian terhadap hasil menulis. Penilaian yang pertama dilaksanakan selama proses pembelajaran menulis itu berlangsung. Penilaian yang kedua dilaksanakan melalui tes menulis formal secara khusus. Pelaksanaan pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Pelaksanaan pembelajaran fokus menulis PFM di kelas rendah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan menulis siswa. PFM adalah strategi pembelajaran yang menawarkan kesempatan kepada siswa untuk memfokuskan perhatian mereka pada satu topik tertentu, yaitu menulis. Dalam pelaksanaan PFM, guru harus mempersiapkan bahan ajar yang tepat dan relevan dengan tingkat kesulitan siswa. Guru juga harus membantu siswa untuk memahami topik yang akan ditulis sehingga siswa dapat membuat laporan yang jelas dan informatif. Dalam pelaksanaannya, guru dapat menggunakan berbagai strategi seperti memberikan contoh-contoh teks yang relevan, membantu siswa untuk membuat daftar kata-kata kunci, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menulis secara bebas. Guru juga harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa, sehingga siswa dapat meningkatkan kualitas tulisannya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan komentar tentang isi tulisan, gaya tulisan, dan struktur tulisan. Penilaian pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Penilaian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis ini dapat dibagikan menjadi 2, yakni penilaian terhadap hasil latihan menulis dan penilaian terhadap hasil tes menulis Hartati 2006-150. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis kelas tinggi. Perencanaan pembelajaran fokus menulis di kelas tinggi. Zulela 2011 3.22 membatasi silabus sebagai seperangkat rencana tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Artinya, sebuah silabus dalam pengembangannya dilakukan secara sistematis. Selain itu, silabus juga berisi komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut meliputi
1. Identitas mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan lain-lainnya. 2. Kompetensi, dasar, tujuan, dan indikator. 3. Langkah-langkah pembelajaran. 4. Materi. 5. Sumber belajar. Dan 6. Penilaian. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru baik secara individu maupun berkelompok. Pengembangannya harus memperhatikan keterkaitan antar komponen. Pelaksanaan pembelajaran fokus menulis di kelas tinggi. Berikut berbagai teknik yang digunakan dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi. Teknik melanjutkan cerita 1. Teknik melanjutkan cerita. 2. Permainan kalimat. 3. Meniru model. Penilaian pembelajaran fokus menulis di kelas tinggi. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian memiliki peran penting dalam pembelajaran. Melalui penilaian, guru akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Dengan mengetahui keberhasilan atau kegagalan tersebut, guru dapat memikirkan tindakan yang akan diambilnya. Hasil penilaian tersebut juga dapat digunakan untuk sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.